Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita terkait kepada Nabiullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur atas izin Allah kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang pelancar rezeki. Kebutuhan seseorang terhadap segala sesuatu yang menyenangkan hidupnya di dunia dapat memacu setiap orang untuk berlomba-lomba, untuk bekerja keras, berusaha, dan berbisnis, bahkan terkadang sampai mati-matian. Dalam ajaran Islam, hal tersebut adalah sesuatu yang terpuji, karena Islam melarang penganutnya hidup dalam keadaan yang selalu meminta-minta. Nabi Daud alaihissalam disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang selalu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik disebutkan oleh Aisyah dalam hadis Sahih Al-Bukhari, mereka adalah pekerja-pekerja yang kuat. Sampai-sampai ketika mereka hadir sholat di masjid, terkadang bau keringat mereka dan baju-baju kerja mereka yang lusuh masih bisa diketahui. Saudaraku yang dirahmati Allah, namun dibalik itu semua, seorang muslim hendaknya tidak hanya mengandalkan atau hanya berprinsip kalau tidak kerja, mana bisa dapat rezeki, mana bisa dapat duit, sehingga hidupnya hari-harinya hanya kerja, dan kerja. Ia lalai ibadah, ia lalai mengamalkan perintah-perintah Allah yang lainnya. Bahkan ibadah terpenting pun seperti sholat Jumat, datangnya Jumatan itu pun sering terlambat. Padahal khatib sudah naik ke mimbar dan terkadang khutbah sudah hampir selesai, ia baru datang. Kalau ia datang lebih awal pun khatib berkhutbah, tapi ia malah tertidur. Ketahuilah, berbicara atau berzikir atau menegur temannya yang berbicara saja saat khatib berkhutbah dapat mengurangi kesempurnaan Jumatannya. Tentu lebih kurang lagi bagi yang tertidur. Memperoleh rezeki yang banyak, berkah, halal, baik, dan berlimpah adalah keinginan yang baik. Nabi Muhammad SAW saja selalu berdoa dan mengajarkan doa seperti itu pada umat-umatnya. Tetapi di sisi lain, Islam juga mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dengannya seorang muslim bisa mendapatkan tambahan rezeki. Bahkan boleh jadi dengan perbuatan-perbuatan tersebut, dengan amalan-amalan tersebut, jumlah dan rezekinya yang akan diperoleh akan lebih banyak, akan lebih besar, dan pastinya akan membawa keberkahan. Karena khusyuk, suka baca Al-Quran, gemar sedekah, dan itu juga rezeki atau bisa disebut karunia Allah yang juga sangat dibutuhkan setiap muslim. Apa saja jenis-jenis perbuatan atau amalan-amalan tersebut? Yang pertama adalah memperbanyak ucapan istighfar, yaitu kalimat astagfirullahalazim atau yang sejenisnya. Hal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nuh ayat 10-12, yang artinya, maka aku Nuh berkata kepada mereka umatnya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dengan istighfar itu juga niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan berlimpah, dan dengan istighfar tersebut Dia juga akan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun di surga dan juga sungai-sungai yang ada di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Amalan kedua adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu dengan ibadahmu, bahkan malah kamilah yang memberi rezeki, terutama dengan sebab sholat. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan yang ketiga yaitu infak, sedekah, dan yang sejenisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saba ayat 39, dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan yang terakhir yaitu silaturahim, yaitu hubungan baik terutama dengan orang-orang yang mempunyai nasab keturunan terdekat dengan kita, seperti kedua orang tua kita, paman, bibi, mertua. Hal ini disebutkan Nabi dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa ingin dibentangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Saudara yang dirahmati Allah, maka boleh jadi kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang bisa jadi banyak disebabkan ia kurang beristighfar, atau ia malas salat 5 waktu, atau ia pelit berinfak, atau ia tidak akur dengan keluarga, atau jangan-jangan semua yang disebutkan itu ada pada dirinya semua. Sekali lagi, ingatlah bahwa banyak istighfar, menjaga salat 5 waktu, rajin berinfak, dan menjaga hubungan silaturahim akan dapat juga menarik sebab datangnya rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan secara umum segala bentuk ketakwaan kepada Allah akan mempermudah rezeki seseorang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar pada orang tersebut dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan menguatkan ketakwaan kita semua, melindungi, memberikan afiat pada kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.